Pernah nggak sih ngerasa gaji itu kayak cuma numpang lewat doang? Baru juga tanggal muda, lihat isi dompet kok udah bikin cemas lagi? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah rasa cemas itu jadi kendali penuh atas keuangan kita, bahkan dengan gaji yang mungkin terasa pas-pasan. Oke, kita mulai dari fakta yang mungkin bakal bikin kamu bilang, nah, kan bener, ternyata perasaan uang cepat habis itu bukan cuma sekedar perasaan loh. Data dari Bank Indonesia nunjukin kalau hampir 74%, ya 74% penghasilan kita itu larinya ke konsumsi. Sisanya cuma sekitar 16% buat ditabung. Pantes aja kan kalau di akhir bulan kita sering bengong dan nanya, duit gue kemana ya? Dan ya, ini realita yang dihadapi banyak banget orang di luar sana. Rasanya tuh kayak mustahil banget mau nabung, boro-boro mikirin investasi. Kalau buat kebutuhan sehari-hari aja udah ngepas. Ini bukan berarti kamu boros atau nggak bisa ngatur duit loh. Mungkin kita cuma butuh strategi yang sedikit beda aja. So, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mutus siklus gali lubang tutup lubang ini? Gimana caranya biar porsi yang 16% buat tabungan tadi bisa jadi lebih besar? Jawabannya, ternyata gak dimulai dari angka atau nominal, tapi dari sesuatu yang lebih mendasar, pola pikir kita. Ini dia, langkah pertama dan yang paling krusial. Kita harus ubah total cara kita memandang gaji. Jangan lagi anggap nabung itu sebagai sisa dari pengeluaran. Justru sebaliknya, nabung harus jadi prioritas utama. Konsepnya simple banget tapi super powerful, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Apa sih maksudnya pay yourself first atau bayar diri sendiri dulu itu? Gini, simpelnya, begitu gaji mendarat di rekening, hal pertama yang kamu lakukan itu bukan bayar tagihan, bukan belanja, tapi langsung amankan sebagian untuk tabungan atau investasi. Kamu seolah-olah membayar dirimu di masa depan dulu. Baru deh sisanya kamu pakai buat yang lain. Ini yang mengubah total permainan dari nabung kalau ada sisa jadi sebuah kewajiban utama. Lihat deh bedanya di sini. Cara lama yang mungkin sering kita lakukan kan, dapat gaji, langsung belanja ini, itu, bayar ini, itu, baru deh nabung dari sisanya. Itu pun kalau ada sisa, ya kan? Seringnya sih nggak ada. Nah, cara baru ini membalik total logikanya. Dapat gaji, langsung potong buat tabungan dan investasi. Titik. Baru belanja dari sisa yang ada. Perubahan urutan yang kelihatannya sepele ini secara otomatis maksa kita buat hidup dari sisa yang ada. Dan percayalah, dampaknya gede banget. Oke, mindsetnya udah dapat nih. Sekarang kita butuh alat praktisnya. Kita butuh peta keuangannya. Alat paling dasar tapi paling fundamental adalah kemampuan kita untuk membedakan dengan jujur mana yang namanya kebutuhan dan mana yang cuma sekedar keinginan. Ini fondasi dari semua anggaran yang sehat. Bedanya kelihatannya jelas ya. Kebutuhan itu hal-hal yang kalau nggak dipenuhi, hidup kita bisa berantakan. Makanan pokok, biaya sewa atau cicilan rumah, transport buat kerja. Nah, kalau keinginan itu lebih ke pemanis hidup, tapi nggak wajib. Ngopi di kafe, langganan berbagai platform streaming, atau beli gadget baru padahal yang lama masih bagus. Tantangan terbesarnya, jujur sama diri sendiri pas lagi mau gesek kartu. Ini beneran butuh atau cuma pengen? Terus gimana cara alokasiinnya? Nah, ada nih panduan populer yang gampang banget buat dijadiin patokan, yaitu aturan 50-30-20. Gampangnya, 50% dari gaji kamu dialokasikan untuk semua kebutuhan. Lalu 30%-nya boleh deh buat seneng-seneng, buat keinginan. Dan yang terpenting, 20%-nya itu langsung diamankan buat tabungan dan investasi, sesuai prinsip bayar diri sendiri dulu tadi ya. Angka ini fleksibel kok, bisa kamu sesuaikan. Tapi ini patokan awal yang bagus banget. Pola pikirnya udah, petanya juga udah ada. Sekarang, waktunya eksekusi. Dan bagian terbaiknya, kita bisa bikin proses ini berjalan hampir tanpa usaha, dengan beberapa jurus jitu. Jujur aja deh, ngandelin niat dan disiplin itu kadang susah banget. Seringnya kita lupa atau ada aja godaannya. Makanya solusinya adalah otomatisasi. Langkahnya cuma 3. 1. Tentukan jumlahnya. Misalnya target kita 20% dari gaji. 2. Buka aplikasi M-Banking kamu, iya sekarang juga, dan atur transfer otomatis atau fitur auto debit ke rekening tabungan yang terpisah. Setel tanggalnya H+1 setelah gajian. Ketiga, dan ini yang paling penting, lupakan. Anggap uang itu nggak pernah ada. Biarkan sistem yang bekerja, tahu-tahu tabunganmu udah ngumpul. Nah, buat memperbesar porsi tabunganmu, coba deh terapkan beberapa trik simple ini. Ini bukan soal hidup sengsara ya, tapi soal jadi lebih cerdas aja dalam mengelola pengeluaran. Bawa bekal makan siang ke kantor, itu dalam sebulan bisa hemat ratusan ribu loh. Coba deh iseng audit langganan digital kamu. Pasti ada 1 atau 2 yang jarang banget dibukar tapi tetap bayar tiap bulan.
Intinya, banyak banget bocoran halus di dompet kita yang sebenarnya bisa ditambal. Nabung dan berhemat itu adalah fondasi yang super penting, tapi itu baru separuh jalan. Kalau kita mau benar-benar mencapai kebebasan finansial, kita perlu naik level. Caranya bukan cuma menahan pengeluaran, tapi juga menambah sumber pemasukan dan membuat uang yang sudah terkumpul itu bekerja untuk kita. Kalau setelah berhemat rasanya masih sempit juga, mungkin ini tandanya kita perlu menambah keran pemasukannya. Coba deh manfaatkan keahlian atau hobi yang kamu punya. Jago nulis? Tawarkan jasa freelance. Suka desain? Ambil proyek kecil. Di era digital sekarang ini peluang buat mendapatkan penghasilan tambahan atau side hustle itu terbuka lebar banget. Oke, anggaplah kamu sudah konsisten menabung dan dana darurat kamu, idealnya 3-6 bulan pengeluaran ya, sudah aman terkumpul. Terus, apa selanjutnya? Nah, jangan biarkan uangmu cuma diam di rekening tabungan. Ada musuh tak terlihat yang namanya inflasi, yang diam-diam bikin nilai uangmu terus berkurang setiap tahun. Ini saatnya, bikin uangmu bekerja lebih keras daripada kamu. Coba deh kita bandingkan. Uang di rekening tabungan biasa memang aman, tapi imbal hasilnya kecil banget, seringkali kalah sama inflasi. Sekarang bandingkan dengan reksadana pasar uang. Ini adalah salah satu pilihan investasi yang risikonya paling rendah. Cocok banget buat pemula. Potensi imbal hasilnya lebih tinggi, bisa ngalahin inflasi, dan keuntungannya bukan objek pajak. Ini bisa jadi langkah pertama yang sempurna untuk mulai berinvestasi tanpa bikin kepala pusing. Kita udah bahas semuanya, mulai dari mengubah pola pikir, membuat peta keuangan, jurus otomatisasi, sampai cara mulai mengembangkan uang. Ilmunya udah ada, strateginya udah jelas. Tapi pada akhirnya, semua ini akan kembali padamu. Pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang akan kamu ambil hari ini untuk memulai perjalananmu? Bukan besok, bukan menunggu gaji berikutnya, tapi hari ini. Apa itu?